Astagfirullah. Disutradarai oleh Charles Ghazali, sequel kedua dari film Kodrat ini melanjutkan kisah dari film sebelumnya. Ustadz Kodrat harus mencari keberadaan istrinya Azizah yang menghilang akibat trauma dan depresi berat. Setelah kehilangan buah hati tercinta, Azizah sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama beberapa bulan. Untungnya, wanita itu masih diberi kesembuhan dan bekerja di sebuah pabrik pemintalan benang. Masalah misterius mulai menyeruak dengan kematian para pekerja yang diduga dijadikan tumbal ritual. Ustadz Kodrat kembali menghadapi tantangan yang mengarahkan pada urusan pribadi dan tanggung jawab besar sebagai seorang terpilih. Mampukah ia menyelamatkan nyawa istri tercinta setelah jiwanya terluka? Berikut ceritanya. Diawali dengan penggalan surat An-Nur ayat ke-42 yang menegaskan bahwa Allah adalah pemilik dan penguasa tunggal seluruh alam semesta. Segala yang ada di jagat raya berjalan sesuai dengan hukum Allah. Ayat ini mengingatkan manusia untuk menyadari keterbatasan agar tidak berjalan di muka bumi dengan hati yang sombong. Azizah masih terbaring di atas ranjang dengan kesadaran yang tak lagi utuh. Raut wajahnya tampak gusar dan gelisah, sementara tubuhnya tak bisa digerakkan akibat ketindihan. Mata wanita itu mengembara ke sekeliling tubuh hingga tertuju pada satu titik tepat di ujung kaki. Tak disangka bayangan hitam menyembul dari bawah ranjang dan menggeliat menaiki tubuh Azizah. Tetesan darah membasahi pipi si wanita. Sosok tinggi besar penuh bulu berdiri tepat di atas perut Azizah. Sosok itu bergumam menghipnotis Azizah yang tersadar dari mimpi. Ia menegaskan jika Azizah masih bermimpi, padahal apa yang ia lihat adalah kenyataan. Iblis bercula itu membuka celana Azizah sambil memasukkan benih anak setan. Ia mengancam Azizah agar mau dijadikan budak iblis dan menjadi induk dari semua kegelapan bumi. Iblis buruk rupa itu menjanjikan kenikmatan yang tiada tara. Sang iblis mengancam hendak menyakiti Alif agar kesombongan di hati Azizah sirna sepenuhnya. Azizah berteriak kencang dan berlari mencari sang buah hati. Tak disangka Alif kembali kerasukan setan, di mana Ustadz Kodrat kepayahan saat hendak menyembuhkan buah hatinya sendiri. Darah mengucur deras dari tubuh mereka berdua. Azizah terpaksa menjebol pintu dengan kursi dan membaca doa untuk menyelamatkan putra sematawayang. Sosok iblis melintas di belakang wanita itu dengan membisikkan perkataan keji tentang lemahnya manusia. Ustadz Kodrat dicemooh oleh iblis buluk rupa yang mengaku lebih berat dari para keturunan Adam. Iblis itu menegaskan bahwa ialah yang bisa menyelamatkan Alif, sementara Kodrat hanyalah laki lemah yang tak mampu melindungi keluarganya sendiri. Iblis mengerikan itu masih membujuk Azizah untuk menghamba padanya. Ia menggunakan nyawa Alif sebagai sandera agar Azizah bersujud pada sang iblis. Azizah masih berusaha melakukan negosiasi. Ia memohon pada sang iblis untuk mengambil nyawanya saja dan ditukar dengan nyawa Alif. Seketika itu, Alif mati dalam kondisi kerasukan dengan leher yang terpelintir ke samping, dan film pun dimulai. Setelah keluar dari penjara akibat dituduh membunuh pasien ruqyah, Ustadz Kodrat kembali ke pondok pesantren dan berhasil mengalahkan iblis yang menyebarkan nafsu bejat di kalangan kaum suci. Kini, Ustadz Kodrat menjalani misi pribadinya untuk mencari keberadaan istri tercinta. Kyai Rohim memberikan surat dari Azizah yang diberikan padanya saat Ustadz Kodrat mendekam di penjara. Azizah mengaku sangat bahagia saat mendengar kabar baik tentang suaminya yang akan dibebaskan. Biasanya Azizah berkunjung ke penjara dengan membawa makanan untuk Ustadz Kodrat.
Kali itu ia langsung berpulang dan sholat taubat 2 rakaat. Nasnya Aziza tak bisa melanjutkan bacaan sholatnya karena menanggung dosa yang begitu besar. Ia hanya bisa tersungkur sambil mengingat kejadian masa lalu yang membuat Aziza tak diterima taubatnya. Hari itu Aziza datang ke lapas dengan membawa paket untuk sang suami. Ia menghampiri kepala lapas, namun pria itu hanya terdiam sambil melenggang pergi. Aziza duduk menunggu dengan sabar hingga terdengar longlongan orang minta tolong. Tak disangka kepala lapas itu kerasukan setan dan mengamuk di dalam sel penjara. Ia melukai beberapa narapidana hingga situasi semakin tak terkendali. Aziza yang penasaran mengendap masuk ke dalam ruang lapas. Samar-samar ia mendengar suara iblis yang berkata jika ajal suaminya telah tiba. Aziza berlari menuju ke sumber suara yang sangat kacau di sel sebelah. Tak disangka, kepala lapas yang kerasukan setan berusaha untuk membunuh Kodrat dengan rantai besi yang diikat ke leher napi itu. Aziza baru kali ini melihat situasi serba terbalik. Sosok yang berniat baik justru dipenjara sementara penjahat sesungguhnya dijadikan kepala lapasnya. Wanita itu berjalan lemas tanpa ada harapan di bumi yang sudah semakin tua dan porak-poranda. Yang ia tahu bahwa suaminya mati dibunuh oleh kepala penjara yang seharusnya menjadi penjamin nyawa narapidana. Sementara itu di masa kini Kodrat baru sampai di rumah masa kecilnya. Ia masih terbayang dengan kenangan masa lalu saat Alif kecil masih riang gembira bersama dengan Aziza. Kodrat terngiang dengan surat Aziza yang dititipkan Kiai Rohim. Ternyata wanita itu tidak tahu jika Kodrat masih hidup. Aziza mengira Kodrat benar-benar mati setelah dijerat rantai besi di dalam lapas penjara. Pikiran wanita itu semakin kalut hingga kehilangan kewarasan. Aziza mengaku dirawat di rumah sakit jiwa untuk beberapa lama. Untungnya 2 sahabat Aziza yang bernama Murni dan Purwanti memberikan kehidupan baru untuk wanita itu. Mereka membawa Aziza untuk ikut bekerja di pabrik benang agar bisa hidup mandiri dan melupakan kesedihan di masa lalu. Ia mendapat perhatian dari teman-teman barunya di sana dan belajar untuk menjalani hari seperti manusia normal pada umumnya. Nasnya, sejak Aziza bekerja di pabrik itu, teror mistis kembali menghantui. Di suatu malam saat Murni kerja lembur, sosok misterius mencelakai wanita itu hingga akhirnya meninggal dunia. Aziza kembali menumpahkan air mata setelah ditinggal pergi sahabat tercinta. Ia meminta doa pada Kiai Rohim agar Murni diterima di sisinya dan ditempatkan di sebaik-baik tempat kembali. Kodrat kembali melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor. Malam itu, Purwanti baru selesai mandi dan berjalan kaki menuju ke mes buruh pabrik. Samar-samar ia mendengar suara aneh dari kegelapan. Sosok bayangan hitam melesat kian kemari hingga membuat Purwanti semakin ketakutan. Gadis itu berlari kencang sambil berteriak minta tolong. Anehnya, saat kembali ke area kamar mandi, suasana tampak sepi tanpa ada orang yang mengantri di sana. Sosok iblis itu berjalan mendekati Purwanti. Tanpa pikir panjang, gadis itu sembunyi di dalam bilik kamar mandi dengan air keran yang mengucur deras. Air bersih yang keluar dari keran berubah menjadi warna merah. Di tengah kepanikan yang kian membara, Sri terbangun dari mimpi buruknya itu. Petugas keamanan pabrik menggedor pintu sangat kencang dan menyeret tangan Sri untuk ikut bersama mereka. Pur dan Aziza berusaha untuk menarik tangan Sri agar tidak dibawa pergi. Nasnya, para petugas keamanan itu mengancam hendak bersikap kasar jika mereka tidak mentaati aturan perusahaan. Mereka terima diam dan menuduh ketakutan, apalagi dengan ancaman dipecat tidak hormat karena berani melawan peraturan. Petugas keamanan itu menggebok setiap pintu kamar para pekerja dan berteriak tidak akan membuka sampai pagi tiba. Purwanti sudah menduga ada yang tak beres dengan pabrik benang itu. Ia berkata saat Murni ditemukan meninggal dunia, Kardi menemukan sesuatu di dalam tas Murni. Ternyata manajer pabrik menyelipkan potongan kain kafan dengan tulisan mantra berhuruf Arab ke dalam tas Murni. Ia yakin mantra itulah yang sering disebut sebagai buhul setan. Setiap pekerja yang dikirim buhul setan akan menjadi korban berikutnya. Pur mengobrak-abrik isi tas milik Sri dan mencari tahu apakah rumor buhul setan itu benar nyata terjadi.
Azizah masih belum mengerti mengapa pihak atasan pabrik melakukan hal klinik semacam itu hingga merenggut korban jiwa. Pur menegaskan beberapa pabrik besar menggunakan bantuan gaib untuk melanggengkan kejayaan mereka. Hal itu dimulai sejak puluhan hingga ratusan tahun lalu, di mana leluhur pemilik pabrik sudah sering bersekutu dengan iblis. Jiwa pekerja yang mati berfungsi sebagai tumbal di mana kontribusi mereka akan dikenang sepanjang masa, seperti pahlawan yang menyumbang banyak jasa. Di waktu yang sama, Sri sudah di area produksi dan dikunci sendiri di tempat itu. Sang pemilik pabrik yang menjabat sebagai manajer sibuk melakukan ritual pemanggilan pada selembar kertas bernama Zadung. Ia menghamba pada iblis neraka itu sebagai sang pengatur dan penguasa iblis. Dokumen pribadi Sri Wahyuni yang tertempel foto hitam putih di sana ternyata disalahgunakan pihak manajer untuk dijadikan sebagai media penumbalan. Mesin pemintal benang menyala dengan sendirinya dan mati bersamaan dengan semua lampu yang ikut padam. Sri dihadapkan pada mimpi buruknya sendiri. Sosok iblis berburu lebat dengan culang menjulang tinggi berdiri tepat di depan mata. Manajer pabrik yang melakukan ritual khusyuk bersama dukun langganannya itu langsung merasa terganggu. Sementara itu Purwanti masih tidak bisa tidur karena kepikiran dengan nasib Sri di luar sana. Ia yakin Sri akan mati tanpa sebab yang jelas, mirip seperti Murni. Di saat mereka membicarakan nasib Murni, Azizah menemukan potongan kain mantra itu di dalam tas pribadinya. Sri masih berada di ruang produksi bersama iblis Cula II yang mereka sebut sebagai Zaduk itu. Azizah menemukan bul setan di tas milik Sri dan ditunjukkan pada Purwanti. Tulisan mantra itu berupa aksara Arab yang tidak utuh dan bukan berasal dari ayat suci Al-Quran. Di waktu yang sama, sosok iblis Zaduk berhasil menguasai raga Sri dan dipaksa untuk menunduk hingga wajahnya terpintal benang. Purwanti bergegas membakar buhul setan itu hingga tiba-tiba nasnya api yang membakar buhul mati dengan sendirinya. Tubuh Sri ditarik masuk ke dalam mesin pemintal benang di mana darahnya menyembur ke udara. Di waktu yang sama, Kodrat baru saja sampai di kawasan pabrik dan mencari musola untuk sholat. Ia sempat bertanya pada penjual makanan di warung dekat pabrik, namun tidak ada musola ataupun masjid yang berdiri di kawasan itu. Kodrat terpaksa minta izin sholat di kamar sang penjual makanan. Selesai sholat, Kodrat mendengar suara keributan di mana satpam pabrik sibuk memukuli pria tak dikenal. Kodrat berusaha menghentikan keributan itu, namun dirinya justru dimusuhi. Ia bergulat melawan satpam pabrik yang berjumlah 3 orang. Hanya dalam waktu singkat, Kodrat berhasil mengalahkan 3 satpam yang bertindak anarki. Kodrat duduk di warung bakso untuk menikmati sajian kuah panas di malam hari. Penjual bakso menawarkan saus pada Pak Ustadz, namun Kodrat langsung menolak dengan senyuman. Pria yang dikeroyok satpam itu menghampiri Kodrat untuk menyampaikan rasa terima kasih. Ia memperkenalkan diri bernama Kardi dan mengungkapkan tujuannya datang ke pabrik, yaitu untuk mencari keberadaan istri tercinta. Bilang terima kasih sama Mas. Saat mereka berbincang santai, para satpam pabrik datang untuk melakukan pembalasan. Sang kepala satpam menantang Kodrat untuk bertarung 1 lawan 1. Kodrat sama sekali tidak mau menanggapi dan memilih untuk lanjut makan bakso. Karena komplotan satpam pabrik tidak mau pergi dan terus mengganggu, Kardi langsung emosi. Ia menuduh ada yang salah dengan pabrik itu hingga keberadaan semua pekerja disembunyikan dari keluarga. Satpam itu menyerang Kardi sampai terjungkal dari tempat duduknya. Kodrat masih sibuk memesan makanan untuk teman barunya sambil menghindari bogeman dari para satpam. Melihat kemampuan silat Kodrat yang istimewa, Kardi sampai tak berkedip. Kini giliran sang kepala satpam yang melakukan uji coba. Tak disangka, Kodrat melangkah keluar dari warung makan bersiap untuk melawan sang kepala satpam. Pertarungan itu berlangsung sengit dan cukup panjang. Kardi berusaha untuk menyelamatkan diri dan ikut menyerang satpam lainnya. Dalam pertarungan itu, Kardi memberitahu Kodrat jika istri mereka berdua sama-sama bekerja di pabrik benang itu. Setelah menyelesaikan pertempuran, Kardi dan Kodrat duduk di depan warung untuk berbincang sampai pagi.
Kardi menceritakan kisah 1 tahun yang lalu di saat ia mendapat kabar bahwa istrinya meninggal dunia. Pihak pabrik memberi penjelasan tentang penyebab kematian istrinya yang diduga kelalaian dalam bekerja hingga terjadi kecelakaan kerja. Kodrat ikut prihatin atas musibah yang menimpa istri Pak Kardi. Sejak kematian istrinya, Kardi selalu mengintai kondisi pabrik hingga berakhir diusir satpam dan dipukuli. Tak berselang lama muncul seorang pembeli di warung yang membicarakan tentang ritual pabrik. Ia menjadi saksi saat menyembelih kepala kerbau di gedung baru yang kini digunakan sebagai ruang produksi. Bahkan kepala kerbau itu sengaja ditanam di bawah bangunan pabrik dengan dalih melestarikan budaya. Di waktu yang sama, kedatangan Kodrat ke kawasan pabrik menjadi buah bibir di kalangan para satpam. Sang pemilik pabrik pun ikut merasa terancam. Ia tak mau kedoknya selama ini terbongkar. Kepala satpam menegaskan jika istri Kodrat diduga bekerja di pabrik mereka itu, tapi ia sendiri tak tahu siapa sang istri Ustadz. Untuk mengetahui siapa istri Kodrat yang sesungguhnya, satpam itu memberi ide agar semua karyawati dikumpulkan dalam satu ruangan untuk kemudian diinterogasi. Dukun Safi sama sekali tak setuju. Pria yang menjadi dalang semua ritual pabrik itu memperingatkan bahwa tugas pemilik pabrik dan satpam hanya sebagai pion untuk menutupi transaksi yang sesungguhnya. Dukun Safi sudah memberikan tugas pada pemilik pabrik untuk menyantet Sukardi yang sering mengganggu proses ritual mereka. Di waktu yang sama, Kardi bersama Kodrat melenggang pergi dengan truk untuk menuju ke area dalam pabrik. Sambil marah-marah, Kardi mengungkapkan bahwasannya ia tak percaya jika Murni mengalami kecelakaan kerja. Bahkan dari perusahaan pun tidak ada itikat baik untuk bertanggung jawab. Dengan perasaan yang resah dan gelisah, Kardi merokok secara brutal hingga asapnya mengganggu pandangan. Kodrat berusaha menenangkan pria itu dan menawarkan untuk gantian menyetir. Tak disangka, Kardi berubah menjadi sosok yang bengis dan meringis menatap sang ustadz. Kodrat kesulitan untuk menyembuhkan Kardi dari kerasukan setan karena laju truk itu menjadi semakin kencang. Kodrat terdorong keluar pintu hingga kepalanya hampir terbentur bebatuan tajam. Iblis di dalam tubuh Kardi mengungkapkan bahwa dirinya lebih terhormat dari keturunan Adam. Kodrat sama sekali tak peduli dan menyerang dengan jurus andalan. Ia pun bertanya siapa nama dari iblis yang merasuki tubuh Kardi itu. Seekor ular hitam melintas di depan truk hingga tiba-tiba truk itu terguling masuk ke dalam jurang dan ringsek seketika. Kodrat berhasil menyelamatkan diri merangkak keluar melalui kaca depan yang sudah pecah. Meski tubuhnya kesakitan, Kodrat masih harus mengobati Kardi yang masih kerasukan setan. Ia bertanya pada iblis Sakwan apa tujuan ia mencelakai Kardi. Ternyata iblis itu menggunakan janji lama, yaitu hendak menyesatkan seluruh anak Adam. Kodrat merubah pertanyaannya dan memaksa iblis itu untuk mengungkap siapa tuan yang mengirimnya datang. Sakwan menjawab dengan jujur bahwa ia diutus oleh Raja Jin bernama Zaduk. Kodrat mengajak iblis Sakwan untuk masuk ke dalam Islam dan membaca penggalan ayat suci Al-Quran untuk mengeluarkan jin itu dari tubuh Kardi. Untungnya iblis itu mau keluar dari tubuh Kardi. Ternyata buhul sihir itu dimasukkan ke dalam rokok di kantong celana Kardi sendiri. Di tempat lain, para pekerja pabrik mulai ketakutan dengan rumor penumbalan yang menewaskan nyawa mereka satu persatu. Mereka mulai mencari jimat yang ampuh dalam menghalau iblis agar tidak dijadikan tumbal pabrik. Purwanti masih ketakutan dengan keberadaan Sri yang belum kembali dari kamar padahal hari sudah pagi. Ia curiga pihak perusahaan menutupi praktek ritual sesat yang membunuh Pratiwi dan Murni. Pur tak tahu harus berbuat apa lagi sementara mereka sudah membakar buhul sihir di dalam tas tadi malam. Azizah mengajak Purwanti untuk pergi dari tempat itu dan mencari pekerjaan lain. Pur tidak bisa meninggalkan pabrik sebelum menemukan jawaban dari penyebab kematian yang sesungguhnya. Apalagi sepupunya yang bernama Murni ikut menjadi korban dengan dalih kecelakaan kerja. Ia yakin ritual yang dilakukan oleh pemilik perusahaan itu adalah ritual pesugihan. Di hari yang semakin siang, Kodrat dan Kardi sudah berada di depan pabrik benang emas. Mereka mengorek informasi dari pedagang sekitar pabrik yang berjualan di sepanjang jalan. Seorang penjual dawet yang pernah bekerja di pabrik itu mengungkapkan bahwasanya ada satu ruangan kosong di belakang pabrik. Pejabat pabrik yang duduk di jabatan manajer ke atas sering berkumpul di ruangan kosong itu untuk melakukan rapat tertutup dan rahasia. Mereka menduga rapat itu digunakan untuk menentukan siapa tumbal selanjutnya.
Kardi langsung emosi begitu melihat mobil putih melintas di belakangnya. Ia menghadang mobil itu dan memaksa semua penumpangnya untuk turun. Kardi berhasil mengalihkan perhatian di mana Kodrat langsung menyelinap ke bawah bagian mobil dan berpegangan pada mesin yang panas. Kardi dibawa masuk oleh para satpam untuk menerima hukuman, sementara Kodrat bertengger di bawah mobil sambil menahan rasa panas yang menohok. Mereka berdua berhasil memasuki area pabrik untuk melancarkan aksi penyelamatan istri tercinta. Di waktu yang sama, Pur dan Aziza menyelinap masuk ke dalam gedung belakang pabrik karena penasaran dengan perkumpulan para petinggi perusahaan di sana. Tak berselang lama, mobil putih itu terparkir di belakang mobil lain di mana Kodrat langsung menyerang dengan pukulan mautnya. Samar-samar, Pur dan Aziza mendengar suara dukun Safih bin Kaum yang menyerahkan tumbal berupa nyawa dan raga manusia. Dukun itu meminta kekayaan dan harta benda yang tak terbatas. Dukun itu memanggil iblis Zaduk yang dianggap sebagai raja dari para jin dan setan yang jadi dewa pesugihan. Safih memberikan 4 dokumen pekerja yang dilengkapi biodata mereka masing-masing. Ia mempersilahkan sang iblis untuk memilih siapa yang hendak dijadikan tumbal. Sosok iblis itu muncul dari kegelapan hingga membuat Azizah dan Purwanti berlari ketakutan. Langkah kaki mereka terdengar oleh para penjaga dan terjadi aksi kejar-kejaran. Azizah sempat kesleo hingga tak bisa berjalan cepat. Ia memaksa Pur untuk lari meninggalkan dirinya. Saat Azizah terseok menyelamatkan diri, Kodrat masuk ke lorong itu hingga melihat kondisi istri tercinta untuk pertama kali. Kodrat menyelamatkan Azizah dari kejaran satpam pabrik yang sangat ganas. Mereka bersembunyi di sebuah gudang untuk istirahat beberapa saat. Kodrat memijat kaki Azizah dan membetulkan posisi urat yang terkilir. Azizah berteriak sangat kencang hingga mereka harus lari lagi dari persembunyian itu. Setelah situasi aman, Kodrat meminta maaf pada Azizah karena terlambat datang. Azizah tak pernah menyangka bisa bertemu lagi dengan Kodrat. Yang ia tahu sang suami telah mati di penjara dengan leher menggelantung di udara. Kodrat menjelaskan bahwa apa yang terjadi di kehidupannya itu disebabkan oleh jin kafir yang bernama Aswala. Kodrat sempat kecewa dengan takdir dan berusaha untuk mengakhiri. Entah bagaimana nyawanya tak mau keluar dari raga. Tampaknya Allah ingin memberi kesempatan kedua agar Kodrat memperbaiki semua kesalahan di masa lalu. Azizah menangis teringat dosa di masa lalu. Ia berkata jika dirinya telah musyrik karena meminta keselamatan pada iblis. Ia sempat memohon pada iblis agar Alif tidak diganggu lagi. Secara tidak langsung, Azizah sudah melakukan kemusyrikan. Azizah menganggap kematian Alif sebagai hukuman untuknya karena telah menyekutukan Allah. Kodrat berusaha menenangkan hati Azizah dan meyakinkannya tentang kasih sayang Allah yang teramat besar. Saat mereka hendak pergi, komplotan dukun Safi sudah Sebagai manusia yang haus akan cinta, Safi langsung mengolok-olok romantisme dari pasangan suami istri yang syah itu. Kodrat berusaha untuk membawa Azizah pergi, namun tubuhnya berhasil dibekuk dan jatuh pingsan. Malam harinya, Purwanti berhasil kembali ke dalam kamar setelah seharian main kucing-kucingan dengan para penjaga. Ia memberi kabar pada teman seperjuangannya jika nasib Azizah sedang di ujung tombak. Sambil menangis, Purwanti memanggil nama Azizah berulang kali dengan harapan gadis itu masih hidup. Di tempat lain, Kodrat tersadar di atas kursi dengan tubuh terikat kencang. Dukun Safi duduk di depan pria itu sambil melontarkan berbagai pertanyaan. Kodrat mengungkapkan kedatangannya ke pabrik hanya untuk menjemput istri tercinta dan pulang bersamanya. Dukun itu menegaskan bahwa pabrik benang adalah wilayah kekuasaannya di mana orang biasa tak bisa keluar masuk dengan seenak jidat. Ia mulai mengolok-olok Ustadz Kodrat yang dinilai lalai saat menyelamatkan anaknya sendiri. Kodrat langsung murka jika kematian Alif diungkit kembali dan dijadikan sebagai senjata untuk meruntuhkan mentalnya. Di tempat lain, Azizah tersadar setelah mendengar teriakan suaminya yang menggema di telinga. Kedua tangan Azizah diikat dalam satu ruangan yang sangat gelap. Wanita itu panik sejadinya. Sosok iblis Zaduk muncul tepat di hadapan mata. Asap tebal yang keluar dari hidung sang iblis menghembus ke sekujur tubuh Azizah. Sontak wanita itu tersihir dan bagai terhipnotis sangat dalam. Di waktu yang sama, para buruh pabrik melancarkan aksi protes demo besar-besaran. Meski matahari belum terbit, buruh pabrik sudah memenuhi gedung produksi untuk menuju ke ruang direktur.
Pemilik pabrik meminta bantuan Dukun Safi untuk memanggil Sang Hyang Yaduk dan menghentikan demo pagi itu. Ia bersikeras hendak menyantet semua pekerja yang melakukan protes agar mereka mati satu persatu tanpa ada yang curiga. Dukun Safi menusuk ulu hati Kodrat dengan sebilah pisau dan meninggalkan pria itu tersungkur mati. Purwanti menjadi inisiator yang menggerakkan para buruh untuk membebaskan Azizah. Anaknya Kodrat masih tetap hidup dengan luka menganga di perutnya. Ia seperti mendapat second wind dan tenaga lebih membela kaum Hawa. Azizah sudah dikuasai oleh mantra iblis dan ditundukkan kepalanya. Wanita itu tidak dijadikan tumbal seperti Murni, di mana tubuhnya tersangkut di mesin pintal benang. Seketika itu, Kodrat kembali menyelamatkan istri tercintanya itu dan membaca ayat ruqyah. Iblis Yaduk tak mau kehilangan santapannya dan meningkatkan kekuatan untuk melawan keimanan Kodrat. Mereka saling berebut untuk menguasai nyawa Azizah. Nasnya, rambut wanita itu tersangkut di pinggiran mesin yang berputar. Kodrat panik bukan kepalang dan berusaha menghentikan mesin itu dengan tangan kosong. Telapak kiri tangan Kodrat sudah masuk sepenuhnya ke dalam mesin. Ia melihat bulu setan di saku pakaian Azizah dan langsung meremas potongan kain kafan itu. Ia membaca ayat suci Al-Quran untuk memohon pertolongan Allah. Untungnya bul yang hancur itu bisa menghentikan kekuatan magis dari iblis Yaduk. Azizah masih bisa hidup meski tubuhnya penuh luka. Di tempat lain, Purwanti masih berjuang membebaskan perbudakan. Dengan gagah berani, wanita itu menentang segala penyiksaan hidup yang ia derita demi uang recehan. Tanpa pandang bulu, satpam pabrik memukul tangan Purwanti yang memicu keributan lebih besar lagi. Kardi ikut bergabung membela para buruh dan melawan satpam pabrik yang sangat bengis. Sementara itu, Dukun Safi kembali ke tempat ritual untuk memperkuat diri. Ia menyantet semua buruh wanita hingga Purwanti kerasukan setan. Gadis itu berlari mengejar satpam dan berusaha untuk membunuh pria itu. Untungnya, Kodrat dan Azizah berhasil menemukan Purwanti. Buruh wanita yang kerasukan setan turut antri di belakang untuk disembuhkan satu persatu. Kodrat membacakan ayat ruqyah dan berhasil mengatasi masalah dengan mudah. Dukun Safi memperbanyak tumbal kerasukan hingga para buruh mengeroyok Kodrat. Mereka berdua saling adu kekuatan hingga tiba-tiba Kodrat melawan dua orang terakhir yang kerasukan setan dengan sekali bacaan ruqyah. Iblis Yaduk sudah menunggu di ujung gelap ruang produksi. Kodrat menunjukkan kemampuan terbesarnya yang mampu membakar iblis beserta para anteknya. Dukun Safi tertegun melihat altar persembahan iblis terbakar seketika. Sementara itu, sang pemilik pabrik kelimpungan mencari jalan keluar untuk melarikan diri. Ia berusaha membawa kabur sekoper uang tunai untuk kabur dari tempat itu. Kardi dan Purwanti sudah menunggu di depan ruangan untuk membalaskan dendam atas kematian Murni. Ampun. Kini giliran Dukun Sali yang melawan Ustadz Kodrat secara langsung. Mereka berduel 1 lawan 1 dengan kekuatan yang hampir seimbang. Kodrat masih konsisten menggunakan tangan kosong tanpa mau melukai lawan. Sementara Dukun Safi menggunakan keris untuk melancarkan serangannya. Kodrat merebut keris itu dengan cerdik dan berhasil membalikkan keadaan. Dukun Safi berusaha kabur dari laga pertempuran. Kodrat tak mau memberi ampun dan mengejar dengan langkah 1000. Sebelum dihajar sampai mampus, dukun ilmu hitam itu sempat mengolok-olok Kodrat yang merupakan seorang ustadz yang tak bisa menyakiti orang lain. Kodrat langsung ambil langkah besar untuk memberi pelajaran pada sang dukun. Azizah langsung memeluk Kodrat yang keluar dari ruang produksi dengan perut yang berdarah. Mereka berhasil kabur dari pabrik benang itu dengan mengendarai sepeda motor. Malam harinya mereka sampai di rumah masa lalu. Kenangan tentang Alif masih membekas di benak mereka berdua. Azizah tampak ketakutan saat hendak memasuki rumah itu. Kodrat menggandeng tangan istrinya untuk memberi keberanian agar mendapat sakinah di tempat tersebut. Setelah membersihkan rumah, Azizah membasuh rambut Kodrat yang kotor penuh debu.
Kodrat meminta Aziza untuk memulai semua lagi dari awal. Ia berharap sang istri bisa tahan dengan segala godaan yang membentang. Aziza memutuskan untuk kembali bertaubat. Setelah berwudu, ia sempat kehilangan dirinya lagi dan tersenyum dengan raut wajah yang aneh. Aziza mengenakan mukena untuk lanjut sholat taubat. Anehnya, gangguan itu terasa semakin nyata hingga membuat wanita itu kehilangan kesadaran. Aziza berusaha menguasai diri dan kembali berdiri di atas sajadah. Gangguan mistis semakin membana hingga tubuh Azizah terkoyak kian kemari. Kodrat yang menunggu istrinya itu sampai ketiduran. Di waktu yang sama, Azizah sudah berhasil dikuasai oleh iblis bengis yang haus akan darah wanita. Kodrat panik bukan kepalang dan lari menghampiri Azizah di kamar. Lampu minyak yang dibawa ikut terjungkal saat ia terpeleset dan membakar lantai kayu rumah itu. Kali ini Kodrat benar-benar ketakutan karena iblis itu berhasil menguasai pikiran Azizah. Kodrat tertunduk di hadapan Zaduk yang tersenyum kegirangan. Kodrat berkata bahwa ia sudah menuruti keinginan Zaduk. Ia meminta Azizah dilepaskan dari mantra sihir. Zaduk mengetahui sifat licik manusia yang gemar menipu. Ia memaksa Kodrat untuk bersujud dan menyembah di hadapan istri tercinta. Jika seorang imam sudah murtad, maka istri dan anak mereka kelak akan mengikuti jejaknya. Kodrat bersujud dan memohon pada Allah untuk diberi kematian yang husnul khotimah. Ia juga meminta kesempatan untuk bertobat sebelum ajalnya tiba. Iblis Zaduk yang mendengar doa itu langsung murka dan memaksa Kodrat untuk diam. Azizah tak berhenti menangis karena beratnya beban hidup yang harus dilaluinya itu. Azizah bangkit dan melanjutkan sholat taubat. Iblis Zaduk menggoda Azizah agar sholatnya tidak khusyuk. Kodrat membantu dengan bacaan doa yang merdu. Iblis Zaduk mulai merintih kesakitan dengan tubuh yang tersungkur ke dalam tanah. Azizah berhasil menyelesaikan sholat taubat. Zaduk berkata bahwa ia tidak bisa menggoda hamba Allah yang diberi kesempatan untuk bertaubat. Zaduk marah besar dan memporak-porandakan rumah itu. Kodrat melawan dengan sekuat tenaga hingga perobatan rumah berhamburan ke udara. Azizah tergeletak dengan mulut berdarah. Dalam kondisi sekarat itu, ia bertanya apakah dosanya sudah diampuni. Kodrat memeluk istrinya itu sambil membacakan syahadat. Tepat di kamar Alif meninggal, Azizah membuskan nafas terakhir dalam dekapan sang suami. Kodrat menguburkan jasad Azizah di bawah pohon samping rumah dan ditancapkan kayu nisan. Setelah kehilangan istri dan anaknya, Kodrat kembali meninggalkan rumah untuk mengabdi di pondok pesantren dan melayani Kiai Rohim. Sementara itu, tetangga satu desa yang tinggal di dekat rumah Kodrat terkena imbasnya. Yasmin masuk ke kamar putra bungsunya Alif yang sakit lumpuh. Anehnya, Alif sudah kerasukan iblis Zaduk dan mengamuk sejadinya. Yasmin mencari anak pertamanya Asya yang sudah kerasukan setan. Sosok Alif, anak Yasmin, berubah menjadi iblis Zaduk dan berwujud anjing neraka. Yasmin menggenggam tasbih milik Ustadz Kodrat yang tiba-tiba saja berada di depan mata. Ia membaca doa untuk meminta keselamatan pada Tuhan, dan film pun berakhir. Film ini menegaskan bahwa iman yang lurus pada Allah bisa menyelamatkan manusia dari tipu daya setan. Semua ritual perdukunan atau sihir justru memperparah keadaan dan tidak memberi solusi dari permasalahan yang terjadi. Melalui Asa dan Alif, Ustadz Kodrat bisa menembus rasa bersalahnya atas kejadian di masa lalu. Meski sebesar apapun dosa yang dilakukan, Allah selalu memberi jalan kembali pada hambanya yang bertaubat. Film ini mengingatkan bahwa ajaran Islam mengecam bahaya kesetanan, di mana ilmu hitam hanya akan menyeret manusia ke gerbang neraka. Oleh karena itu, berpegang teguh pada keimanan adalah kunci dalam mengatasi setiap permasalahan hidup yang datang silih berganti. Dengan sabar dan tawakal, manusia bisa mempertahankan keteguhan iman dalam hati untuk menaklukkan Raja Iblis yang terkuat sekalipun. Terima kasih dan sampai jumpa.